Banyak orang berasumsi kalau work-life balance itu cuman impossible dream. Work-life balance itu cuman berarti kamu males aja, nggak pengen kerja lebih. Kalau misalnya kita lebih efisien, berarti kita lebih cepat beres kerja, dan meaning we have endless free time. Tapi, apakah iya? Hi, it's Sharon, one of the management in Sierra Mineral Water, perusahaan air minum dalam kemasan asli Bandung. My day today, as you would have imagined it, penuh dengan board meetings and production line. Tapi, kalau pas aku lagi nggak kerja, kalian bisa nemuin aku di random cozy cafe, lagi baca buku, nulis journal, sambil minum latte. Kalau nggak di cafe, biasanya aku lagi ngerjain random hobbies lainnya, kayak bikin handcrafts dan juga nge-crochet. With that being said, let's go to my all-time favorite topic, work-life balance. There are so many different opinions when it comes to work-life balance. Yang pertama, kalau work-life balance is just a myth. It's all about work, work, and work. Banyak orang berasumsi kalau work-life balance itu cuman impossible dream, especially kalau karir kamu demanding, fast-paced, atau benar-benar under pressure. Banyak orang juga yang mikir nih, kalau work-life balance itu cuman berarti kamu males aja, nggak pengen kerja lebih. Dan yang kedua, efficiency equals leisure time. Beberapa orang lain juga ngomong, kalau misalnya kita lebih efisien, berarti kita lebih cepat beres kerja, dan meaning we have endless free time. Yang ketiga, it's just less work. Beberapa orang juga berasumsi nih, work-life balance itu cuma berarti mengurangi load kerjaan kamu aja. Dan itu berarti kamu nggak terlalu produktif ataupun nggak punya what it takes to get it done. Dan yang keempat, kalau hidup itu semuanya fun and games. Orang juga banyak yang berasumsi, kalau hidup yang work-life balance itu berarti stress-free, tekanan-free, dan semuanya free. Dan jadi ini tuh bisa menimbulkan ekspektasi yang gak realistis ketika kita mengalami stres kehidupan, tekanan dalam kerjaan, atau kelelahan karena demand bos, kita ngerasa kita gagal dalam memenuhi balance yang kita inginkan itu. Kita hidup di era yang narasi grand culture-nya sangat kuat. Kalau kita scroll social media, kita gak mungkin miss dari post-post yang judulnya tidur itu cuma buat orang lemah. You can sleep when you die. Kerja 24 jam per hari itu adalah kunci sukses. Nah, ini tuh bisa membuat ekspektasi yang gak realistis, yang kadang unfortunately sering berakhir tragis. Meskipun tantangannya ada, mengejar work-life balance, and especially dengan melakukan hobi-hobi kamu itu, sangat worth it, and it can do wonders to your life. Yang pertama, ayo kita bahas realita di balik keseimbangan. Mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi saat kita berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan kita. The guilt trip of disconnecting. The research from American Psychological Association sering menerapkan apa yang namanya fenomena presenteeism. Fenomena ini berarti kita ada secara fisik, tapi secara mental kita check out dari sana. Karena satu, kelelahan, dan dua, karena kita ngerasa guilty aja when we're not working. Dan ini tuh terjadi karena kita nggak bisa bedain mana yang kerjaan, mana yang personal, bahkan saat liburan aja kita masih bawa tuh pekerjaan kita. Aku sendiri pun salah satu yang sudah mengalami hal ini. HP nempel terus di tangan, sambil terus khawatir kapan ada email dan notifikasi yang berikutnya dari tempat kerja. The energy drain of multitasking. Otak kita itu sebenarnya nggak didesain untuk multitasking in the truest sense. Research dari MIT mengatakan bahwa multi-switching atau berganti task dari satu ke yang lain dalam waktu yang sama itu sebenarnya lebih nggak efektif karena lebih draining buat kita secara mental dan secara energi. Lebih baik itu mengerjakan hal satu persatu daripada multitasking atau yang disebut multi-switching. Kalau kita berusaha menjadi super employee, super parent, super partner, or even super friend, secara sekaligus kita bisa ngerasa exhausted dan kacau balau di semua aspek tersebut. Yang ketiga, the frustration of imperfection. Dalam artikel Seeking the Perfect Balance, Perfectionism and Work-Family Conflict, dikatakan bahwa perfectionism, especially maladaptive perfectionism, can lead to increased discrepancies between reality and ideal situation in many aspects of life, including work-life balance.
Hasilnya adalah kefrustasian karena kita merasa kehidupan ideal kita begitu jauh dari realita yang kita jalani. Kita sendiri lupa kalau hidup itu fluid, bukan fixed yang bisa selalu kita kendalikan. Nah, kalau udah sampai seperti ini, yang ada bukannya produktif, tapi kontraproduktif. Yang kedua, why work-life balance is still essential. With all the facts mentioned before, it seems like it doesn't make sense to keep chasing this so-called balance, but it actually does. It makes sense because despite all of the effort, value dari punya work-life balance itu jauh lebih besar dibanding having to live without work-life balance at all. Menurut aku, kunci yang pertama untuk mencapai work-life balance itu dengan punyanya hobi. Apalagi kalau hobi itu offline. Hobi itu yang pertama punya the recharge effect. Harvard Business Review pernah mengeluarkan research yang mengatakan kalau leisure activities, especially physically active and creative activity itu bisa menurunkan level burnout dan meningkatkan job fulfillment kita. Hobi kita itu bukan cuma sekedar filler. Hobi itu adalah investasi kepada mental capacity kita. Bayangkan kalau otak kita itu adalah sebuah handphone, maka hobi itu adalah chargernya. The Resilience Builder. Research dari Coping Mechanism menemukan bahwa orang-orang yang memiliki diverse interest outside of their work scope itu memiliki tingkat adaptasi terhadap stres yang jauh lebih baik. Mereka punya outlet untuk melepaskan tekanan, support system yang beragam, dan juga rasa identitas yang kuat. Sehingga ini akan beneficial ketika mereka menghadapi tekanan ataupun setbacks dalam pekerjaan. The Innovation Catalyst. Seperti buku yang berjudul Flow, The Psychology of Optimal Experience, menjelaskan bahwa hobi itu dapat meningkatkan problem solving kita dan cognitive flexibility kita. While I'm lost in my art or doing anything creative in my own space, kadang justru strategi-strategi dan ide-ide bisnis untuk Ciara itu randomly bermunculan. Jadi hobi itu bisa kita sebut juga seperti lab pribadi untuk ide kita. Jadi teman-teman, work-life balance itu bukan suatu tujuan yang statis, melainkan sebuah perjalanan adaptasi yang konstan. Dan di tengah perjalanan itu jangan pernah meremehkan kekuatan dari hobi kamu. Hobi kamu itu bukan cuma pengisi waktu luang, melainkan sumber dari well-being kamu, kreativitas kamu, dan juga resilience kamu. The real magic in your hobby gives you the foundation not to just survive, but to actually thrive. Yuk kita discuss tentang work-life balance di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu yang mungkin lagi ngalamin burnout atau cari cara mencapai work-life balance. See you next time di Share with Sharon episode berikutnya. Bye-bye!